Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini agar bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan kita bisa saling berbagi pengetahuan. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Handino dari Informatika A1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dahasan Bengkulu, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang stack atau tumpukan, yaitu di mana stack atau tumpukan ini berada di pelajaran struktur data algoritma di prodi informatika. Jadi, sebelum kita membahas bagaimana cara kerja stack atau tumpukan dan bagaimana sistem stack atau tumpukan itu, pada baiknya kita mengetahui pengertian apa sih stack atau tumpukan. Baik, di pengertian teman-teman bisa baca di sini pengertian tumpukan. Secara sederhana, tumpukan atau stack bisa diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah ada data yang diletakkan di atasnya. Selain itu, bahwa kita dapat menambah atau menyisip, mengambil atau menghapus dari ujung yang sama. Untuk menjelaskan pengertian yang barusan teman-teman lihat, kita ambil contoh sebagai berikut. Misalnya, teman-teman mempunyai dua buah kotak yang ditumpuk. Jika kemudian tumpukan dua buah kotak tersebut kita tambah dengan kotak ketiga, keempat, dan seterusnya, maka akan kita peroleh sebuah tumpukan kotak yang terdiri dari n kotak. Baik, secara sederhana, sebuah tumpukan bisa kita ilustrasikan seperti gambar ini, di mana kotak B di atas kotak A dan di bawah kotak C. Gambar tersebut menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah atau mengambil sebuah kotak lewat satu ujung saja, yaitu bagian atas saja. Maka, jika teman-teman mengetahui bahwa tumpukan bisa diambil dari atas saja, akan timbul pertanyaan, ujung yang manakah kita anggap sebagai ujung atas dari tumpukan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menentukan ujung mana yang kita gunakan untuk mengambil atau menyisipkan data yang baru dengan melihat gambar di atas. Seperti gambar yang ini, gambar di atasnya kan gambar F tuh. Jadi, kotak F adalah bagian atas dari tumpukan tersebut. Jika ada kotak lain yang akan ditambahkan, maka akan diletakkan di atas kotak F. Dan jika ada kotak yang akan dihapus atau diambil, maka kotak F lah yang akan diambil pertama kali. Penggambaran tumpukan tidak harus seperti gambar yang seperti ini, teman-teman. Jadi kita bisa menggambarkan tumpukan dengan cara lain, seperti terlihat pada gambar yang satu ini. Nah, bisa teman-teman lihat, dari bentuk tumpukan nggak selalu yang daerah bisa kita cabut ataupun daerah atas ya, berada di sebelah atas. Seperti contoh gambar yang satu ini kan bagian atasnya berada di bawah. Kemudian yang ini bagian atasnya berada di sebelah kanan. Gitu. Jadi, dengan memperhatikan ilustrasi ini, maka kita bisa melihat bahwa tumpukan merupakan suatu sanarai atau list yang mempunyai watak masuk terakhir keluar pertama atau left in first out, yaitu LIFO. Stack atau tumpukan adalah list linear yang pertama dikenali elemen puncaknya, yaitu top. Kemudian, aturan penyisipan dan penghapusan elemennya tertentu. Seperti penyisipan selalu dilakukan di atas top. Di sini kita ketahui, teman-teman, topnya adalah F. Mengapa F adalah top? Karena F adalah elemen puncaknya. Kemudian, penghapusan selalu dilakukan pada top. Jika teman-teman ingin menghapus top, maka teman-teman di sini misalnya di dalam kotak ini, teman-teman bisa menghapus F. Karena aturan penyisipan dan penghapusan semacam itu, top bisa kita artikan adalah satu-satunya alamat tempat terjadinya operasi elemen. Satu-satunya alamat tempat terjadinya operasi elemen itu. Kemudian ditambahkan paling akhir akan menjadi yang akan dihapus. Dikatakan bahwa elemen stack akan tersusun secara LIFO, yaitu left in first out.
maaf. Baik, mana tadi? Bentar teman-teman. Oke. Baik, itulah pengertian ataupun cara kerja dari stek atau tumpukan. Kita akan melanjutkan pembahasannya ke sebentar. Ya, agak error ya. Kita akan melanjutkan pembahasannya ke penulisan ungkapan numerik. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari stek atau tumpukan? Terus, mengapa juga tumpukan tersebut dapat... maaf teman-teman, sedikit ada gangguan ya, suaranya agak berisik, jadi saya pause videonya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan yang apa sih fungsi kita mempelajari tumpukan dan mengapa kita harus mempelajari tumpukan ataupun stek. Di sini bisa kita lihat di tujuannya di materi yang kedua, yaitu penulisan ungkapan numerik. Di pengertiannya, salah satu pemanfaatan tumpukan adalah untuk menulis ungkapan menggunakan notasi tertentu. Di mana seperti kita ketahui, dalam penulisan ungkapan, khususnya ungkapan numerik, kita selalu menggunakan tanda kurung atau mengelompokkan bagian mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Sebagai contoh, di sini teman-teman bisa lihat ada A plus B yang berada di dalam kurung, kemudian dikali dengan C min D yang juga berada di dalam kurung. Suku A plus B akan dikerjakan terlebih dahulu, sebab kenapa? Mereka berada di dalam kurung. Kemudian baru suku C min D, dan yang terakhir baru mengalihkan hasil yang diperoleh dari dua suku terdahulu. Mengapa? Itu tergantung dari aturan bahwa urutan operator tertingginya, yaitu ini teman-teman bisa lihat. Setiap lambang-lambang seperti plus, kali, min itu kita sebut dengan operator. Di sini untuk urutan operatornya yang pertama ada string, kemudian disusul dengan pangkat, kemudian ada pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Itulah urutannya dari atas ke bawah, teman-teman. Jadi seperti contoh yang di sini tadi, A plus B ini nanti akan kita dapatkan hasilnya, kemudian C min D ini juga kita akan dapat hasilnya, baru kita kalikan. Jadi seperti kita menjumlahkan yang ada di dalam kurung terdahulu, kemudian baru kita kalikan, gitu. Nah, di sini ada yang namanya pemakaian tanda kurung akan mempengaruhi hasil akhir. Cara penulisan ungkapan sering kita sebut infix. Penulisan ungkapan sering kita sebut infix. Infix adalah operator berada di antara dua operan. Di sini kita anggap A dan B adalah operan dan plus adalah operator. Jadi pengertian dari infix, operator berada di antara kedua operan. Jadi berada di tengah-tengah. Kemudian ada prefix. Prefix adalah operator berada di depan operan. Seperti kita lihat di sini, AB adalah operan, kemudian plus ada operator, dan plus berada di depan operan. Di sini ada postfix. Postfix adalah operator berada di belakang operan. Ini seperti yang teman-teman lihat, AB adalah operan, kemudian plus ada operator berada di belakang operan. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kita dapati infixnya A plus B. Contoh nomor 1, A plus B. Kemudian di aturan prefix tadi, operator berada di depan operan, berarti plus berada di depan kedua operan ini, yaitu plus AB. Kemudian ada postfix, operator berada di belakang operan. Di sini kita lihat AB berada di belakang, operatornya berada di belakang AB, karena AB adalah operan. Kemudian di contoh soal kedua, A plus B di dalam kurung B min C adalah infixnya. Jadi, untuk kita mencari prefix dan postfix, kita harus mengetahui aturannya terdahulu, di mana kita harus menjumlahkan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini teman-teman bisa lihat, kalau di dalam kurung ini adalah B min C, maka kita akan mengerjakan B min C dulu. Untuk peraturan prefix, operatornya harus berada di depan operan, jadi minus BC. A plus di dalam kurung minus BC. Untuk kita mempermudah menjumlahkannya ke bawahnya lagi,
kita harus menyederhanakan minus BC ini. Kita misalkan saja minus BC ini adalah D, maka di bawahnya A plus D. Berdasarkan aturan prefix, operatornya harus berada di depan. Di depan operan. Jadi A plus D, hasil dari prefixnya adalah plus AD. Jika kita sudah dapati hasil akhirnya adalah plus AD, maka yang D ini tadi kita kembalikan ke posisi semula, yaitu minus BC. Maka kita dapati hasilnya plus A minus BC. Untuk postfix, kita harus mengingat peraturan postfix, yaitu operator berada di belakang operan. Di sini kan kita lihat contoh soalnya A plus dalam kurung B min C. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung B min C, berarti minnya berpindah ke belakang operan. Di sini BC min jadinya kan. Terus setelah kita dapati hasil BC min, kita sederhanakan lagi BC min ini agar kita bisa lebih mudah menjumlahkan ke bawahnya. Jadi BC min kita misalkan saja di sini D. Jadi A plus D. Berdasarkan aturan postfix, operator berada di belakang operan, berarti plusnya berada di belakang kedua A dan D. Yaitu kita dapati hasilnya A D plus. Maka hasilnya di sini kita sudah dapati A D plus. Jadi kita harus mengembalikan ke posisi semula, di mana D ini adalah BC min. Maka hasilnya A BC min plus. Jadi itu adalah sedikit contoh soal dari infix, prefix, dan postfix. Jadi kita simpulkan bahwa kita mempelajari stack atau tumpukan ini bertujuan untuk baris numeris atau penulisan ungkapan numeris. Jadi teman-teman bisa mempelajari step by step, mulai dari pengertian apa itu tumpukan, apa itu stack. Kemudian teman-teman bisa lanjut mempelajari apa itu penulisan baris numeris. Dan di situ teman-teman bisa menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya kita belajar tentang stack itu adalah untuk ini gitu. Dan ini nanti sangat berfungsi untuk teman-teman belajar dalam menyusun program ataupun membuat data di komputer. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam saya menjelaskan ataupun kurang pemahaman teman-teman, bisa tulis di komentar, ataupun ada kritikan yang bisa membuat saya termotivasi, ataupun kritikan yang bisa membuat saya merubah kesalahan saya, silahkan tulis di komentar. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.